hartos meraih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika jaringan intelijen paling rahasia di dunia akhirnya bisa dilacak dan diserang secara langsung? Apa jadinya jika pertempuran senyap berubah menjadi serangan terbuka berskala besar? Teman-teman, simak kisah ini baik-baik, karena yang akan Anda dengarkan adalah narasi yang jarang tersampaikan ke permukaan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda yang suka dengan narasi geopolitik dunia. Di sebuah ruangan bawah tanah yang terletak jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Teheran, para analis militer Iran sedang memelototi layar besar yang menampilkan deretan data satelit, transkrip komunikasi, dan jejak digital yang berhasil mereka tangkap. Dalam diam dan kecermatan, mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang berjalan di balik tirai gelap dunia intelijen. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah peristiwa aneh mulai bermunculan. 3 ilmuwan nuklir senior Iran ditemukan tewas dalam kecelakaan yang diklaim alami, namun memiliki pola identik, mobil meledak secara misterius, rekaman CCTV hilang, dan sinyal komunikasi mereka terputus sesaat sebelum kejadian. Pasukan elit Garda Revolusi, yang dikenal sangat tertutup, mulai melakukan penyelidikan dalam. Hasilnya mencengangkan. Jejak-jejak digital yang mengarah ke pusat koordinasi intelijen asing yang beroperasi dari luar negeri, namun dikendalikan oleh satu entitas yang sangat dikenal, Mossad, Badan Intelijen Luar Negeri milik Israel. Namun yang paling menggegerkan adalah informasi dari seorang agen Iran yang berhasil menyusup ke salah satu jaringan komunikasi regional Mossad di negara ketiga. Sang agen, yang identitasnya sangat dirahasiakan, mengirimkan data koordinat, lokasi sebuah kompleks rahasia di distrik Herzliya, bagian utara Tel Aviv. Lokasi itu, menurut laporan, bukan sekadar markas Intel biasa. Di sanalah pusat kendali misi Mossad untuk seluruh Timur Tengah berada, termasuk operasi pengawasan, sabotase, hingga penculikan. Tempat itu dijaga ketat, tersembunyi, dan terkubur di bawah tanah lebih dari 50 meter. Tidak ada satupun drone yang bisa memindainya tanpa dideteksi. Namun, dalam senyap, Iran mulai menggambar peta. Bukan hanya lokasi, tapi juga pola masuk dan keluar kendaraan, jadwal pertemuan, hingga jenis pengamanan elektromagnetik yang melindungi kompleks tersebut. Pemimpin intelijen Iran melaporkan langsung ke Dewan Tertinggi Keamanan Nasional. Di hadapan Presiden, Jenderal Ka'ani dari pasukan Quds mengatakan dengan tenang, "Mereka telah menyentuh urat nadi kami. Sekarang kami tahu di mana jantung mereka." Satu keputusan penting mulai disiapkan. Tidak terburu-buru. Tidak emosional. Iran tahu bahwa menyerang jantung Mossad bukanlah hal kecil. Ini akan mengguncang dunia. Tapi bagi mereka, ini adalah pembalasan atas puluhan tahun operasi senyap yang telah merenggut nyawa para ilmuwan, jenderal, dan teknisi mereka. Sementara itu, di Tel Aviv, kehidupan berjalan seperti biasa. Tak seorang pun tahu bahwa dalam waktu dekat, kota mereka akan menjadi titik awal dari gelombang perubahan besar di peta konflik dunia. Iran belum menekan tombol apapun. Tapi jejak yang terendus ini sudah cukup untuk mengubah sejarah. Bayang-bayang serangan yang selama ini hanya menjadi wacana di balik meja-meja konferensi kini berubah menjadi ancaman nyata. Para pejabat tinggi Iran tidak lagi membahas kemungkinan. Mereka sedang menyusun skenario nyata. Bagaimana caranya menghancurkan markas Mossad di jantung Israel dengan satu pukulan telak. Sekali serang, tanpa peringatan, tanpa bisa dibalas dengan mudah. Namun sebelum semua itu terlaksana, ada satu tahap yang masih mereka pertimbangkan, jalur diplomasi. Bukan karena mereka takut, tapi karena ingin memberi dunia kesempatan terakhir untuk memilih antara perdamaian atau kehancuran. Pihak Iran mengundang mediator regional seperti Turki dan Qatar untuk menyampaikan nota protes rahasia ke Israel melalui jalur backdoor diplomasi. Isi surat itu jelas. Hentikan operasi intelijen di wilayah Iran dan negara-negara sekutunya, atau bersiaplah menghadapi konsekuensi yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Timur Tengah. Di sisi lain, Israel, yang merasa tidak pernah mengakui operasi tersebut secara resmi, menanggapi pesan itu dengan dingin. Mereka justru memperketat patroli udara di sekitar Tel Aviv, dan mengadakan pertemuan darurat dengan sekutu-sekutu dekatnya seperti Amerika Serikat dan Inggris.
Media internasional tak mencium aroma ketegangan ini. Dunia sibuk dengan masalah ekonomi, pemilu, dan krisis iklim. Tapi di balik layar, para petinggi militer global mulai gelisah. Satelit-satelit pemantau pergerakan militer mendeteksi lonjakan aktivitas di pangkalan rudal strategis Iran. Beberapa kendaraan peluncur mulai bermanuver, menyebar dari pangkalan utama ke lokasi cadangan di wilayah pegunungan. Di tengah semua ini, Presiden Iran memanggil rapat darurat tertutup. Suasana ruang sidang gelap dan senyap. Tak ada kamera, tak ada rekaman. Hanya suara Jenderal Esmail Qaani yang terdengar tegas. Kita sudah memberi peringatan. Kita telah sabar. Tapi mereka membalasnya dengan pembunuhan diam-diam dan penghinaan terhadap kedaulatan kita. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Iran bukan bangsa yang bisa dibungkam. Beberapa penasihat sipil sempat menyarankan agar Iran hanya melumpuhkan fasilitas itu dengan serangan elektronik atau drone biasa. Tapi militer punya rencana lain. Mereka mengusulkan peluncuran satu rudal berkepala nuklir taktis, berdaya ledak terbatas, tetapi diarahkan langsung ke target bawah tanah Mossad. Senjata itu bukan sembarangan. Iran menamainya Al-Mahdi 114. Sebuah rudal terbaru yang dilaporkan memiliki kemampuan manuver tinggi, dengan teknologi siluman yang bisa menghindari radar. Rudal ini belum pernah dipakai sebelumnya, bahkan dalam latihan terbuka. Jika diluncurkan, dunia akan tahu bahwa batas kesabaran telah dilewati. Di saat yang sama, Israel juga tidak diam. Mereka mulai mengaktifkan pertahanan ekstra di Tel Aviv, termasuk Iron Dome, sistem Arrow 3, dan bahkan memperbarui kesiagaan rudal Jericho 3, rudal balistik jarak jauh yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Ketegangan mencapai titik didih. Menteri Luar Negeri Rusia dan Cina mulai bergerak. Mereka mengundang perwakilan Iran dan Israel ke pertemuan tertutup di Jenewa. Tapi dari balik layar, sumber diplomatik mengungkapkan, pertemuan itu gagal total. Kedua pihak menolak untuk mundur. Iran menyatakan tegas, tidak akan ada kesepakatan diplomatik jika Mossad masih menginjakan kaki di wilayah kami. Israel membalas, kami tidak akan berhenti melindungi kepentingan nasional kami, bahkan di luar negeri. Dan ketika diplomat terakhir meninggalkan ruangan perundingan, dunia tak tahu bahwa keputusan paling mengerikan sudah diketuk dari dalam bunker militer di Teheran. Kepala Komando Rudal Strategis Iran menerima kode yang sudah mereka latih selama bertahun-tahun. Langkah ketiga, izinkan Al-Mahdi bangkit. Langit timur tengah malam itu tampak biasa saja. Tapi tidak ada yang tahu bahwa diplomasi telah gagal, dan dunia sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi dalam sejarah konflik modern. Serangan nuklir pertama secara terbuka di era perang rahasia. Langit Tel Aviv malam itu tampak bersih. Bintang-bintang bersinar tenang di atas kota yang nyaris tak pernah tidur. Lampu-lampu gedung pencakar langit menyala seperti biasa. Jalanan masih dipenuhi suara klakson dan lalu lintas larut malam. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah objek mematikan tengah meluncur ke arah mereka. Tanpa suara, tanpa bisa dicegat. Pukul 2.43 waktu Iran. Sebuah peluncur rudal strategis bergerak perlahan dari dalam goa militer di kawasan pegunungan Zagros. Perintah telah diberikan. Kode telah dimasukkan. Dan hanya dalam hitungan detik, rudal Al-Mahdi 114 menembus langit malam dengan kecepatan yang tak tertangkap oleh radar konvensional. Rudal ini bukan sembarangan. Ia dirancang dengan teknologi stealth thermal coating yang menyerap sinyal panas dan radio. Iran menggabungkan desain Rusia dan teknologi sistem pandu lokal, membuatnya hampir mustahil dilacak saat melaju rendah di atas permukaan bumi. Sementara itu, di markas sistem pertahanan Israel, alarm awal sempat mendeteksi ada anomali dari arah timur. Iron Dome segera diaktifkan. Tapi radar utama melihat setidaknya 14 rudal bayangan yang diluncurkan bersamaan, rudal-rudal palsu yang menyebar ke berbagai arah, seperti kawanan burung hitam yang menyerbu langit. Operator pertahanan Israel panik. Mereka mencoba menembak satu persatu, namun sistem tidak mampu mengidentifikasi mana rudal utama sesungguhnya. Dalam kekacauan itu, Al-Mahdi 114 menembus garis pertahanan terakhir. Pukul 2.46. Sistem pertahanan bawah tanah kompleks intelijen Mossad di Herzliya sempat menangkap sinyal kuat dari atas tanah. Namun sebelum sistem auto shutdown aktif, rudal itu menghantam langsung ke titik pusat fasilitas. Ledakan terjadi 41 detik setelah kontak. Bukan ledakan biasa. Ini bukan rudal konvensional.
Al-Mahdi membawa hulu ledak nuklir taktis berdaya ledak sedang yang dirancang khusus untuk menghancurkan struktur bawah tanah. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang menembus puluhan meter ke dalam tanah, mengguncang fondasi bunker rahasia Mossad yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Kawasan dengan radius 4 km langsung berubah menjadi kawah api. Gedung-gedung sipil di atasnya hancur total. Kompleks militer yang berada di sekitarnya turut ambruk. Bahkan kaca gedung-gedung tinggi di pusat Tel Aviv retak dan pecah seketika akibat gelombang ledakan. Warga sipil berhamburan, panik dan bingung. Tak ada sirene peringatan, tak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Di ruang kontrol pusat komando Mossad yang berada 50 meter di bawah tanah, seluruh sistem padam dalam hitungan detik. Ratusan staf operasional, analis, dan petugas komunikasi tidak sempat mengaktifkan sistem evakuasi. Dalam sekejap mata, seluruh kompleks Mossad, yang disebut-sebut sebagai pusat saraf operasi intelijen Israel di Timur Tengah, lenyap. Pagi harinya, Israel terdiam. Pemerintah tidak langsung memberikan pernyataan. Sumber militer membungkam informasi yang bocor. Namun satelit internasional dari NASA, Rusia, dan Uni Eropa menunjukkan citra panas luar biasa dari kawasan Herzliya, dan lubang besar yang kini menggantikan struktur bawah tanah sebelumnya. Pihak penyelamat sipil dan militer dikerahkan, tapi hampir tidak ada yang bisa diselamatkan. Lebih dari 7.000 personel diyakini tewas, termasuk sejumlah tokoh penting Mossad dan perwira senior IDF yang sedang berada dalam rapat tertutup saat ledakan terjadi. Di media sosial, tagar Tel Aviv Explosion menjadi trending global. Namun spekulasi mengenai nuklir masih belum dikonfirmasi secara resmi. Dunia seolah membeku. Tak ada negara yang berani langsung menuduh Iran, meskipun semua tanda mengarah ke sana. Sementara itu, di Teheran, tidak ada pernyataan terbuka. Tidak ada klaim. Tapi senyum dingin para pejabat tinggi yang duduk di ruang kendali malam itu cukup menjelaskan bahwa serangan tengah malam ini bukan hanya aksi balasan, ini adalah peringatan. Peringatan bahwa era perang rahasia telah berakhir. Dan jika dunia tidak bertindak, maka api yang dinyalakan malam itu bisa berubah menjadi nyala global yang tak terpadamkan. Subuh menyelimuti Tel Aviv dengan keheningan yang tidak biasa. Awan debu masih menggantung di langit utara kota. Burung-burung tidak terdengar. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi suara sirene dan mobil-mobil patroli kini nyaris kosong. Ada keheningan aneh yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri, seolah seluruh kota menahan napas setelah peristiwa yang tak bisa dibayangkan semalam. Ledakan itu bukan hanya menghapus struktur Mossad di Herzliya dari peta, tetapi juga menyapu lapisan kepercayaan dan keyakinan militer Israel yang selama ini mengandalkan pertahanan berlapis. Tidak pernah dalam sejarah konflik Timur Tengah sebuah markas intelijen utama Israel dihancurkan begitu saja, dalam hitungan menit, oleh satu serangan. Tim penyelamat bergegas ke lokasi dengan perlengkapan berat. Namun mereka hanya menemukan kawah raksasa, selebar hampir 2 km, dengan kedalaman tak terukur. Jejak panas di dalam tanah menunjukkan bahwa suhu di pusat ledakan melebihi 4.000 derajat Celcius. Tidak ada tubuh yang bisa dikenali. Tidak ada struktur yang tersisa. Media lokal dan internasional mulai memberitakan peristiwa ini sebagai The Herzliya Incident. CNN menyebutnya sebagai serangan terburuk terhadap jantung intelijen Israel dalam sejarah modern. BBC menyatakan bahwa jumlah korban diperkirakan melebihi 7.000, termasuk warga sipil yang tinggal di permukiman atas kompleks itu. Al Jazeera, dengan lebih berani, mulai menyebut Iran sebagai pihak yang, kemungkinan besar, berada di balik serangan. Namun yang benar-benar membekukan dunia bukan sekadar skala kehancuran, melainkan diamnya Iran. Tak ada pernyataan resmi. Tak ada klaim bertanggung jawab. Tapi mata dunia sudah tertuju pada Teheran. Presiden Israel segera menggelar rapat terbatas. Panglima Angkatan Bersenjata menyatakan, keadaan darurat level tertinggi. Jet-jet tempur dikerahkan ke udara. Rudal-rudal strategis disiagakan. Tapi mereka tak bisa langsung membalas. Mengapa? Karena seluruh dunia sedang memperhatikan. Dan dunia sedang terkejut. PBB mengadakan sidang darurat dalam waktu 24 jam. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan agar Israel tidak membalas secara serampangan. Presiden Amerika Serikat mengatakan dalam pidato dadakan dari Gedung Putih, jika benar ini adalah serangan dengan hulu ledak nuklir taktis,
maka ini adalah eskalasi paling serius sejak Perang Dunia Kedua. Kita berada di titik genting sejarah. Satu langkah salah bisa membawa kita ke jurang kehancuran. Sementara itu, Moskow dan Beijing memilih posisi lebih netral. Mereka tidak menyalahkan siapapun secara langsung, namun memperingatkan agar tidak ada tindakan sepihak yang bisa memicu perang dunia. Iran, dalam setiap konferensi persnya, hanya mengatakan satu kalimat diplomatik yang penuh lapisan makna. Kami hanya akan membela diri. Kami tidak memulai, tapi kami tidak akan membiarkan kehormatan bangsa ini diinjak. Namun di balik pernyataan itu, laporan intelijen internasional menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Iran berada pada status tempur penuh. Rudal-rudal anti-serangan balasan ditempatkan di sekitar kota-kota besar seperti Isfahan, Qom, Mashhad, dan tentu saja, Teheran. Dunia benar-benar membeku. Bursa saham anjlok. Harga minyak melonjak drastis. Maskapai penerbangan internasional membatalkan rute ke seluruh Timur Tengah. Bahkan beberapa negara memulai evakuasi warga negaranya dari kawasan Teluk. Malam setelah serangan, langit Tel Aviv tak lagi sama. Tidak ada cahaya terang dari gedung-gedung pencakar langit. Tidak ada suara pesta atau lalu lintas malam. Kota itu diliputi kabut duka, dan di setiap jalanan, warga berbisik satu sama lain tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akan dibalas? Apakah ini awal dari perang besar? Atau, apakah dunia akan menemukan cara untuk meredamnya? Karena satu hal kini pasti, dunia tidak lagi berada di titik normal. Ledakan semalam telah menggeser semua garis merah. Dan kini, semua mata menatap ke satu arah, ke jantung Israel dan ke arah timur, tempat Al-Mahdi 114 diluncurkan. Langit-langit diplomasi dunia kini penuh dengan awan gelap. Negara-negara besar duduk di kursi tegang, menatap layar-layar berisi laporan intelijen dan citra satelit. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras, karena satu kata saja bisa memicu efek domino yang menghancurkan. Serangan terhadap markas Mossad telah mengubah peta stabilitas global. Dunia sadar bahwa jika Israel membalas dengan kekuatan seimbang, maka perang nuklir terbuka bisa saja benar-benar terjadi. Dan bukan hanya dua negara yang terlibat, dampaknya bisa merembet ke blok-blok besar di dunia, Amerika dan sekutunya di satu sisi, Rusia dan aliansinya di sisi lain. Di Jenewa, meja bundar perundingan darurat dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB. Semua kepala delegasi hadir, namun suasana begitu sunyi. Wakil dari Amerika Serikat langsung mendesak Israel untuk menahan diri, meskipun mereka tidak menyembunyikan kemarahan atas serangan tersebut. Mereka mengutuk aksi teror nuklir terhadap struktur vital negara sahabat. Namun ketika giliran Iran untuk bicara, delegasi mereka berbicara dengan suara dingin. Selama bertahun-tahun kami diserang, ilmuwan kami dibunuh, fasilitas kami disabotase. Dunia membisu. Kini ketika kami membela diri, dunia gemetar. Mengapa hanya kami yang harus menahan diri? Delegasi Israel menahan amarah. Di luar gedung PBB, ribuan demonstran pro dan kontra berkumpul. Ada yang menyalahkan Iran, ada pula yang menyalahkan kebungkaman dunia atas operasi rahasia Mossad selama ini. Namun yang paling menarik adalah sikap sejumlah negara netral. Turki, Brazil, India, dan beberapa negara Afrika menyatakan bahwa ini saatnya dunia merevisi standar ganda internasional dalam menyikapi agresi tersembunyi yang kerap dilakukan negara besar. Sementara dunia berdebat, pemerintah Israel diam-diam mempersiapkan skenario balasan. Di bawah tanah gurun Negev, sistem peluncur rudal Jericho 3, rudal balistik jarak jauh yang mampu membawa hulu ledak nuklir strategis, sudah diposisikan. Jet tempur F-35 telah diparkir di pangkalan udara Galilee dan siap kapan saja menerima kode peluncuran. Namun, keputusan itu tidak semudah menekan tombol. Karena jika Israel membalas dengan kekuatan setara, maka Iran pasti akan menjawab dengan serangan lebih besar. Suriah dan Hizbullah bisa ikut terlibat. Armada Amerika di Laut Tengah akan langsung turun tangan. Dan Rusia, yang punya pangkalan besar di Suriah, tidak akan tinggal diam. Satu rudal balasan bisa mengubah Timur Tengah menjadi kuburan raksasa. Presiden Israel dipanggil ke ruang perlindungan strategis bersama Kepala Mossad baru dan Panglima Militer. Di sana, mereka menyusun 3 opsi. Balasan terbuka, serang fasilitas nuklir Iran dengan kekuatan penuh. Balasan terbatas, serangan udara terarah ke lokasi militer Iran.
menahan diri sementara sambil menunggu jalur diplomatik lebih lanjut. Namun setiap opsi punya risiko besar. Bahkan menahan diri bisa dianggap lemah oleh publik Israel sendiri. Di sisi lain, Iran tetap diam. Mereka tidak mengirim rudal tambahan, tidak menyiapkan serangan berikutnya. Namun, seluruh sistem pertahanan Iran berada di status kode merah, menandakan bahwa mereka siap 24 jam penuh untuk perang terbuka. Dunia benar-benar menahan napas. Pasar global masih goyah. Harga minyak menyentuh rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Emas menjadi buruan. Mata uang kripto melonjak drastis karena banyak yang beralih ke sistem keuangan alternatif. Semua orang tahu, jika dalam 72 jam ke depan tidak ada solusi, maka dunia akan masuk ke fase yang belum pernah dihadapi sejak Perang Dunia Kedua, konflik nuklir terbuka. Media dunia menayangkan countdown simbolik, waktu menuju balasan. Namun di belakang semua tekanan, masih ada harapan. Beberapa negara seperti Oman, Turki, dan Swiss mencoba menjembatani pertemuan tertutup antara militer Israel dan Iran. Sebuah sinyal samar muncul. Diplomat Iran mengisyaratkan, "Kami tidak menginginkan eskalasi. Tapi jika kami dipaksa, kami siap mengakhiri semuanya." Israel belum menjawab, dan dunia masih membeku.